Selanjutnya kepada Bapak Surahyo Sumarsono, kami persilahkan untuk memberikan kuliah umum pada pagi ini. Kepada Bapak, disilahkan. Baik, terima kasih sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi buat semua. Sebelumnya terima kasih sekali pada Stikas Alifah Padang yang telah mengundang saya untuk berbagi cerita tentang apa yang pernah saya kerjakan selama ini dalam bentuk kuliah umum. Terima kasih pada Ibu Ketua tadi, Ibu A, kemudian pada semua jajaran manajemen di Stikas, di AKBI juga. Alhamdulillah saya bisa bersilaturahmi di sini walaupun secara virtual. Sebenarnya kalau secara fisik saya cukup sering mengunjungi Padang karena saya juga rutin mengisi kuliah di tempat suaminya Bu Desi ya, Bu Sali, Pak Imam. Jadi Padang sudah akrab lah halnya, sudah biasa ke sana. Jadi insya Allah mungkin semoga tahun depan pandemi sudah berakhir, saya juga pengen berkunjung secara fisik ke kampus untuk ya silaturahmi atau mungkin ada kegiatan diskusi, kuliah, seminar atau lain-lain. Insya Allah nanti ya. Amin. Kami tunggu, Pak. Amin ya. Ya baik, terima kasih sekali. Terima kasih juga pada panitia, Ibu moderator dan lain-lain yang telah menyelenggarakan acara ini. Saya akan mulai saja. Jadi akan saya minta izin untuk share screen di sini. Ya. Apakah sudah terlihat gambar saya? Ya, sudah ya. Sudah bisa dilihat screen Pak. saya? Sudah, ya? Pak. Sudah. Baik. Alhamdulillah. Baik, jadi temanya memang menarik karena memang ya saat ini kita sedang mengalami cobaan ya, mengalami musibah besar terjadi di seluruh dunia, adanya pandemi yang dimulai dari tahun 2019 akhir sampai sekarang juga masih terjadi, dan dalam beberapa bulan terakhir ini Indonesia mengalami orang menyebutnya second wave atau gelombang kedua dari virus yang bervarian lebih baru lagi Delta. Semoga ini yang terakhir ya, tidak akan bertambah lagi. Di kota kami di Jogja juga banyak sekali saudara teman yang berpulang karena COVID-19 ini. Nah, ini kita jadi tahu juga bahwa ternyata tidak mudah mengendalikan pandemi seperti ini, selain tentunya dari sisi kesehatannya, tapi juga dari sisi bagaimana kita berperilaku, termasuk juga dalam berperilaku di dalam kegiatan pekerjaan, pendidikan yang alhamdulillah sekarang sudah ada teknologi ya, jadi mungkin seperti hari ini juga ini bentuk dari tele juga, tele education ya, tele atau e-learning, bentuk pembelajaran menggunakan teknologi sehingga kita tidak perlu bertatap muka, sehingga kita bisa mengurangi risiko terpaparnya virus atau proses penyebaran virus ke tempat lain. Nah, saya kira ini juga untuk data-data terakhir mungkin saya tidak akan tampilkan secara langsung karena kita tahu sendiri juga tiap hari berubah dengan cepat. Mungkin Bapak Ibu atau Mas Mbak bisa melihat di websitenya Kementerian Kesehatan atau di Satgas COVID atau mungkin di Kominfo dan berbagai situs-situs lain. Ya, kita berdoa saja semoga ini sudah mulai melandai dan turun. Semoga juga program vaksinasi, kemudian kekebalan komunitas juga mulai terbentuk ya. Kita hanya berharap saja. Baik, nah tentunya kita ingin melihat dulu latar belakang bahwa sistem informasi di bidang kesehatan itu sebenarnya bukan hal yang baru gitu. Artinya kita tahu sejak puluhan tahun lalu, kalau apalagi mungkin dimulai di negara-negara maju seperti di Eropa, di Amerika, ya, di Jepang, segala macam hal, pemanfaatan teknologi untuk di bidang kesehatan sudah bukan hal yang aneh gitu ya. Bahkan telemedicine sendiri kalau boleh dibilang sudah cukup tua, apalagi dalam kalau kita melihat konteks sekedar bagaimana terjadi pertukaran gambar untuk membantu proses diagnosa gitu ya, karena ada proses konsultasi dari dokter umum ke dokter spesialis. Mungkin juga kita lihat bagaimana dulu perkembangan ilmuwan di Belanda mencoba mengirimkan gambar X-ray, kemudian pada waktu itu NASA pernah mencoba untuk melakukan pelayanan kesehatan menggunakan satelit ke stasiun luar angkasa dan lain-lain gitu. Nah, tentunya kita tahu bahwa pemerintah pun sebenarnya secara serius sudah melakukan proses pengembangan atau integrasi sistem informasi di Indonesia gitu ya. Ini untuk yang relatif terbaru dari apa yang sedang dikerjakan oleh Kementerian Kesehatan.
mereka mengembangkan ekosistem digital untuk layanan kesehatan di mana secara garis besar itu terbagi menjadi 4 kelompok. Satu yang sedang fokus dalam pengembangan rekam medis elektronik atau rekam kesehatan elektronik yang lebih luasnya, karena nanti akan dipertukarkan oleh antar institusi pelayanan kesehatan, ya, antar RS. Ada resume medis, ada sistem nanti pendukungnya namanya Sysrute dan lain-lain. Ini menjadi PR besar juga. Kebetulan kemarin belum lama, bulan lalu atau bulan ini ya, pemerintah Australia bekerjasama dengan beberapa teman di kampus UGM juga melakukan penelitian. Salah satu kendala dalam penanganan COVID ini adalah karena tidak adanya integrasi data, sehingga pelaporannya juga masih sangat sulit karena masing-masing institusi pemberi layanan kesehatan menggunakan sistem yang berbeda-beda. Nah, disitulah tantangannya, bagaimana nanti harapannya penggunaan rekam medis elektronik, rekam kesehatan elektronik bisa digunakan dengan baik, terjadi proses integrasi dan interoperabilitas di sini, sehingga nanti kita dengan mudah bisa mengamati, memahami apa yang sedang terjadi ya, dengan dashboard yang sifatnya mungkin sifatnya interaktif online gitu ya. Saat ini kendalanya adalah di mana masing-masing institusi itu mengirimkan data dengan format yang berbeda, ada proses, mohon maaf, untuk melakukan integrasinya dulu, diformulasikan dulu, di summary dulu dan lain, jadi memakan waktu sehingga tidak secara real time kita bisa memahami apa yang sedang terjadi, apalagi di pandemi ini menjadi sangat-sangat kritikal ya, seberapa cepat terjadi penyebaran dan lain-lain. Itu contoh sih. Kedua, tentang informasi itu sendiri, di mana ini rekan-rekan farmasi juga semakin berkembang menggunakan berbagai teknologi dalam mendukung pelayanan mereka. Nah, salah satu yang penting di dalam telemedicine selama pandemi ini adalah pada waktu isoman ya, karena saat ini pemerintah juga sudah mengeluarkan keputusan menteri ya, KMK, sebagai penguat. Sebelumnya ada surat edaran menteri tahun lalu bahwa pemanfaatan telemedicine digunakan di isoman, apalagi sekarang kan kapasitas rumah sakit atau institusi pelayanan kesehatan juga sudah overload ya, sehingga mau tidak mau yang mungkin OTG atau bergejala ringan bisa isoman di rumah, atau mungkin kalau di tempat-tempat tertentu sudah disediakan shelter. Ini di Jogja sendiri sudah ada gerakan dari teman-teman semua untuk membuat shelter-shelter yang terdiri dari yang dulunya dipakai untuk asrama mahasiswa atau mungkin gedung-gedung milik pemerintah dan lain-lain yang dikelola, ditangani oleh dinas kesehatan di masing-masing kabupaten. Ini juga sangat membantu. Nah, disitulah terjadi proses pengiriman obat secara online segala macam yang akan dilindungi atau di handle dengan e-farmasi. Mobile health, kita tahu sendiri masyarakat Indonesia kan relatif sangat maju dalam penggunaan mobile phone ya, atau telepon genggam. Jadi kita tidak bilang digunakan untuk apa, karena mungkin banyak juga yang digunakan untuk yang relatif tidak produktif, misalnya untuk game atau, tapi yang jelas penetrasi penggunaan mobile application sudah sangat tinggi. Nah, di sini kita lihat bahwa tentunya seharusnya di dalam era pandemi ini pemanfaatan aplikasi berbasis mobile akan menjadi sangat penting, karena terutama salah satunya untuk melakukan tracking ya, di mana seseorang yang mungkin sudah OTG atau bergejala ringan sudah tercatat, disimpan datanya di NAR atau New All Record-nya milik Kemenkes, sehingga pada waktu dia melakukan mobilisasi akan tercatat, akan diberi peringatan kalau ternyata harusnya isoman, dia jalan-jalan kemana, atau di mana dia ternyata sudah vaksin, sehingga dia otomatis bisa langsung naik pesawat di bandara, dicek ya, ada yang namanya e-hack, nanti kita lihat di belakang, dan seterusnya. Nah, spesifik lagi juga adalah tentang pelayanan secara jarak jauh dengan menggunakan bantuan teknologi informasi, di mana kita sebut sebagai telemedicine. Induknya lebih besar lagi, kita kenal nama dengan telehealth ya, atau kemudian pelayanan di bidang kesehatan untuk public health. Nah, tentunya teknologi ini sangat beragam, mulai dari yang sangat sederhana zaman dulu menggunakan radio 2 meter, sampai sekarang semua yang menggunakan teknologi berbasis internet. Jadi kalau kita lihat definisinya dari WHO, itu sebenarnya tidak begitu sulit, yaitu pemberian layanan kesehatan di mana pasien dan pemberi layanannya terpisah dengan jarak. Jadi bisa jaraknya hanya berapa puluh ratus meter dalam satu gedung yang sama, karena mungkin alasan tertentu, untuk mungkin proses misalnya tadi disebutkan ada isolasi sehingga dia harus dirawat di satu ruangan tertentu, dokternya melihat dari jarak jauh dengan bantuan alat-alat, atau mungkin terjadi proses telesurgery mungkin lebih canggih lagi untuk proses operasi jarak jauh dan seterusnya, atau juga bisa jaraknya ratusan kilo bahkan ribuan kilo gitu, karena ada teknologi yang mampu membawa pesan atau data yang akan dibutuhkan dalam pemberian layanan kesehatan. Dengan kata lain di sini ICT atau teknologi informasi komunikasi akan digunakan untuk membantu proses diagnosa, untuk perawatan ya, kemudian digunakan untuk proses pembelajaran, riset,
juga untuk di pendidikan berkelanjutan seperti sekarang ini juga sebenarnya kita sedang menerapkan telemedicine juga dalam proses pembelajaran, di mana saya mungkin ya karena usia lebih duluan sehingga bisa mengetahui ada sesuatu tentang teknologi di telemedicine, kami sharekan ke mahasiswa-mahasiswi yang ada di D3 kebidanan dan seterusnya. Nah, TIK-nya sendiri juga sangat beragam, disebutkan oleh ITU atau Lembaga Telekomunikasi Internasional yang di Jenewa, tidak harus selalu dengan internet atau mobile phone atau notebook dengan canggih. Saya beberapa kali pernah menemani Kementerian Kesehatan untuk keliling ke Indonesia di beberapa tempat di area misalnya di pegunungan tertentu, mereka hanya menggunakan radio gelombang 2 meter ya untuk komunikasi antar dokter di puskesmas dengan dokter yang ada di RSUD untuk meminta bantuan, meminta advice dan lain-lain. Nah, jadi artinya kalau kita lihat definisi dari Kementerian Kesehatan dengan sedikit lebih detail, tapi tidak begitu berbeda juga, pemberian pelayanan kesehatan jarak jauh oleh profesional kesehatan dengan menggunakan TIK gitu ya. Nah, aktivitasnya tadi disebutkan ada pertukaran informasi diagnosis, pengobatan, pendidikan, dan seterusnya. Nah, kalau secara garis besar juga, di WHO itu sudah dibagi menjadi 2 kategori. Kategori pertama adalah yang di mana terjadi proses pelayanan telemedicine dari dokter atau siapapun di nakes ke pasiennya, jadi disebut sebagai client to provider. Sedangkan satu lagi adalah telemedicine yang kita lakukan antara fasienkes atau antar fasilitas pelayanan kesehatan, misalnya antar puskesmas dengan rumah sakit umum daerah di kabupaten, rumah sakit umum daerah kabupaten minta konsultasi ke rumah sakit provinsi, atau sampai nanti naik lagi ke nasional. Nah, di sini untuk undang-undang atau aturan regulasinya yang antar fasienkes sudah difasilitasi oleh Kementerian Kesehatan yang diluncurkan di tahun 2019 di sini ya. Di sini ada PMK atau Peraturan Kesehatan nomor 20 tahun 2019, di mana kebetulan di sini sudah difasilitasi dengan aplikasi yang namanya Temenin atau Telemedicine Indonesia. Nah, yang untuk dokter ke pasien sebenarnya secara aturan hukum belum begitu kuat karena waktu itu hanya dimulai karena adanya pandemi ya, yaitu dari Surat Edaran 303 2020 dan Perkonsil 74 2020 ini karena keadaan emergensi, istilahnya orang hukum disebut relaksasi hukum gitu ya. Jadi mereka mengizinkan penggunaan teknologi informasi yang boleh dilakukan antara dokter dengan pasien, yang mana sebenarnya kita belum punya, kalau kita bilang hukum aturan yang kuat. Nah, kemudian ditambah lagi di tahun 2021 ini keluar lagi aturan penggunaan keputusan Menteri KMK Kesehatan yang mendukung, nanti dijelaskan di belakang, untuk pelayanan telemedicine bagi kita yang teman-teman kita yang lagi melakukan isoman gitu. Nah, kalau kita lihat lagi juga dari sisi adopsi yang digunakan di Indonesia dalam penggunaan telemedicine ini sebenarnya sangat beragam gitu ya. Tapi kebanyakan kita masih di level bawah, di level 0, 1 atau 2. 0 itu artinya baru mulai ada kegiatan telemedicine. Di level 1 kita sudah mulai menggunakan fasilitas atau menu atau fitur konferensi video seperti menggunakan WA, Line, Skype ataupun yang lain gitu ya, di mana bisa terjadi proses konsultasi antar dokter, dokter umum ke dokter spesialis, atau antar spesialis, atau diskusi antar dokter, dokter ke perawat, ke bidan, dan lain-lain. Jadi relatif ada proses konsultasi dan pertukaran ilmu gitu ya. Nah, sedikit lebih naik di mana di dalam aplikasi tadi sudah disertakan juga data-data dari pasien itu secara umum, data-data yang klinis ya, walaupun tidak berupa rekam medis elektronik, bisa berupa resume ataupun yang lain. Jadi selain terjadi pertukaran, terjadi transfer data atau informasi, bisa melalui aplikasi yang di entry, ada data pasien, NIK-nya, berat badan, suhu badan, dan seterusnya, keluarnya apa, atau juga bahkan ya sekedar kita bertukar pesan melalui WhatsApp dan lain-lain gitu, atau SMS atau email gitu ya, dan sekarang itu juga sudah relatif boleh disebut level. Nah, semakin tinggi lagi di mana di level 3 dan seterusnya kita sudah menggunakan alat-alat yang canggih yang terintegrasi, seperti kalau program Temenin atau Telemedicine Indonesia Kemenkes, kita mengintegrasikan dengan EKG digital, dengan USG digital, atau dengan CR atau computed radiologi, sehingga data foto X-ray yang dari film bisa dikonversi menjadi data DICOM langsung dikirim. Dan seterusnya, bahkan lebih canggih lagi nanti seperti negara maju kita pakai embedded sistem, ya ada alat-alat yang dipasang di tubuh pasien atau ditanam di dalam tubuh pasien, berkomunikasi dengan sistem, terus terjadi proses pertukaran data dan seterusnya sampai nanti akhirnya ke level 7 gitu ya.
Jadi kenapa telemedicine itu menjadi sangat penting di Indonesia? Ya kita tahu sendiri tantangan secara geografis di Indonesia itu sangat sulit. Saya sering juga kalau mungkin Bapak Ibu Mbak Mas di sini sering ditanya teman-teman dari luar gitu kan ya, Indonesia tuh pulaunya ada berapa banyak gitu ya. Mungkin kadang-kadang kita jadi bingung juga mau jelasin karena jumlahnya kayak nggak masuk akal gitu ya. Tahu kan ya jumlah pulau di Indonesia itu. Jadi tanya berapa Pak? 17.000. Ah masa sebanyak itu gitu ya. Kadang-kadang saya juga nggak percaya gimana cara ngitung 17.000-nya gitu ya. Karena kan yang setahu kita yang kasat mata yang gede-gede mungkin nggak lebih dari 20 gitu. Tapi ternyata memang banyak sekali pulau-pulau kecil dengan tantangan yang seperti itu, pembagian atau distribusi pelayanan kesehatan menjadi sangat sulit gitu ya, apalagi juga dengan jumlah penduduk yang sangat besar. Bisa dilihat dari gambar ini bagaimana distribusi rumah sakit di Indonesia. Ini maaf data lama, tapi mungkin sekarang pun tidak akan berubah banyak. Kebanyakan pasti akan hanya banyak di Indonesia bagian barat. Jadi beruntunglah mungkin Jawa, Sumatera, tapi tidak beruntung juga bagi teman-teman yang di Sulawesi, di Kalimantan, di Papua, di Nusa Tenggara yang relatif densitasnya rendah gitu ya, sehingga untuk mencapai fasilitas yang layak untuk mendapatkan layanan kesehatan yang sesuai itu juga sulit, membutuhkan transportasi yang tidak mudah gitu ya. Saya berapa kali menemani teman-teman Kemenkes melakukan survei atau implementasi telemedicine, misalnya contoh di Sorong kami harus ke Sausapor naik mobil selama 5 jam melalui hutan tanpa ada sinyal sama sekali. Pernah juga kami dari Samarinda menuju ke Tiong Ohang di Mahakam Ulu naik mobil 7 jam, kemudian dilanjut dengan kapal kecil ya, isinya 10 orang, menyusuri Sungai Mahakam selama 8 jam. Jadi bayangkan betapa sulitnya infrastruktur yang mereka miliki. Nah, walaupun beberapa tahun ini terakhir ini pemerintah sudah banyak sekali membangun fasilitas baru di berbagai tempat, kami kunjungi juga, sayangnya hanya ya ini yang sayangnya adalah kendalanya di sini. Berikutnya adalah tidak terbaginya juga secara merata tentang tenaga kesehatan itu sendiri gitu ya, apalagi yang berhubungan dengan spesialisasi gitu ya. Kalau kita lihat dokter umum alhamdulillah sudah mulai makin banyak, ada Nusantara Sehat, ada apapun gitu ya, ada PTT zaman dulu ya, internship segala macam, sehingga beberapa ditempatkan. Walaupun pengalaman kami kalau keliling ke berbagai penjuru Indonesia rata-rata ya mungkin hanya 2-3 tahun ya, setelah itu mereka akan kembali ke asalnya masing-masing, kadang hanya digunakan mungkin untuk menabung karena ingin ambil sekolah spesialis. Jadi kontinuitas layanan juga masih menjadi kendala tersendiri. Nah ini kita akan menjadi, nah untuk itu kenapa makanya telemedicine atau teknologi yang mendukung konsultasi jarak jauh itu menjadi penting, karena nanti mungkin dokter umum yang belum berpengalaman di pedalaman Kalimantan, di Papua sana bisa berkonsultasi langsung dengan dokter spesialis ya, karena ini mungkin udah levelnya lebih sulit di Jakarta atau mungkin di Padang dan lain-lain gitu ya. Nah, menariknya juga bahwa ternyata bahwa dalam beberapa tahun terakhir ini masyarakat Indonesia itu sudah makin peduli untuk melakukan ya pencarian informasi kesehatan gitu ya, karena adanya penetrasi mobile phone atau juga plus ditambah penetrasi internet yang sangat tinggi, masyarakat sudah mulai biasa mencari, walaupun tantangannya juga ini sering diskusi dengan teman-teman di Kemenkes dan Dinkes adalah banyaknya juga berita-berita yang menyesatkan atau hoax gitu ya. Sebelum ada pandemi saja, misalnya contoh yang mungkin saya yakin terjadi di Padang juga, ada yang menawarkan pengobatan alternatif atau apa dan lain-lain dengan iklan, dengan promosi yang sangat bagus di internet, sehingga banyak yang mungkin terjadi kesalahan dalam penanganan sehingga terjadi hal-hal yang sifatnya fatal. Ini contoh juga menjadi tantangan sendiri, karena ini juga pemerintah wajib memfilter, apalagi di era pandemi sekarang ya, apalagi ada isu mungkin vaksinasi itu bagaimana itu kan semua didapat dari internet. Tapi yang jelas masyarakat ini sudah makin peka, makin sadar untuk mencari info kesehatan di internet ya. Belum lagi begitu ada pandemi, katanya ya menurut data dari hasil riset mereka, kunjungan ke aplikasi telemedicine melonjak sampai 600% gitu ya. Jadi boleh dibilang sebenarnya bukan menjadi masalah besar kalau kita ingin melakukan penetrasi layanan telemedicine ke masyarakat, karena mereka sendiri juga sudah merasa membutuhkan itu. Kemudian juga menariknya, ini sumber dari presentasinya Ketua BPID Pak Daeng tahun ini ya, beberapa kali saya ikut seminar beliau, swamedikasi di Indonesia juga cukup tinggi, dari tahun ke tahun makin naik. Dan kebetulan saya kurang tahu ini juga apakah ini karena juga masalah regulasi dan lain-lain yang relatif lebih mudah, sehingga
pembelian obat sendiri dan lain-lain juga dengan mudah bisa dilakukan. Apalagi sekarang apotek-apotek juga memberikan layanan online, dibantu dengan transportasi online dan segala macam hal, orang dengan mudah bisa membeli obat gitu ya. Nah, ini juga contoh bahwa mereka juga mampu melakukan medikasi yang harusnya akan perlu kita tuntun, kita bimbing agar lebih tepat atau sesuai gitu ya, supaya tidak terjadi kesalahan-kesalahan. Nah, kembali lagi tadi disebutkan di WHO bahwa ada 2 kelompok besar dalam telemedicine. Kita bisa lihat yang pertama adalah kelompok di mana dilakukan oleh antar vaskes. Saat ini secara resmi atau official, Kementerian Kesehatan punya 2 ya. Satu adalah Temenin atau Telemedicine Indonesia, nanti dibahas di belakang lebih detail. Satu lagi yang hubungannya dengan sistem rujukan terintegrasi. Kedua sistem ini akan saling mendukung atau saling support karena telemedicine akan mencoba memberikan pelayanan secara lokal dulu dengan cara dokter umumnya berkonsultasi dengan dokter spesialis di rumah sakit rujukan di atasnya karena alasan geografis harus mungkin naik kapal 5 jam, naik mobil 10 jam dan segala macam, sehingga kalau dibawa langsung ke sana mungkin akan jadi kejadian fatal di tengah jalan, sehingga mereka perlu melakukan proses konsul. Nah, ketika dilakukan rujukan baru nanti akan di-input atau diintegrasikan di dalam sistem rujukan terintegrasi atau sistem. Jadi kedua sistem saling mendukung gitu ya. Nanti datanya akan diambil, disimpan di sistem atau dikirimkan ke sana. Nanti ada juga sistem rujukan balik dan seterusnya. Nah, yang client to provider yang sebenarnya secara regulasi belum begitu kuat itu ada banyak, mulai dari yang Kemenkes sendiri punya Sehatpedia, seperti juga aplikasi yang tadi disebutkan di depan, ada Ibu Moderator, ada Halodoc Dokter dan lain-lain gitu ya. Kemudian dari rumah sakit ke pasien ini juga dengan ada pandemi menyebabkan banyak rumah sakit melakukan inovasi-inovasi kreativitas untuk mengembangkan layanannya, terutama buat pasien-pasien yang sudah existing, yang sudah mempunyai rekam medis di dalamnya. Jadi mereka menyediakan fitur untuk telekonsultasi. Salah satunya ini contohnya di kota kami di Jogja ada Tekon yang dari Sarjito gitu ya. Atau dari puskesmas ke pasien ini macam-macam, mulai dari sederhananya pakai SMS, WA, telepon, sampai juga mungkin terintegrasi dengan Simpus ya, karena mungkin punya modul yang bisa diakses sehingga pasien dari rumah bisa membuka website, atau mungkin bahkan yang kreatif pakai aplikasi mobile bisa komunikasi langsung dengan dokter di puskesmas. Nah, ini yang juga sekarang banyak dikembangkan untuk shelter ya, karena di shelter juga akhirnya akan melayani secara langsung adalah garda depannya di puskesmas untuk di kabupaten, kecamatan tertentu gitu, kalau kami di Jogja seperti itu. Nah, ada lagi tentunya yang sudah sangat familiar bagi yang sering menggunakan di internet adalah banyak sekali aplikasi mobile dari provider swasta. Nah, ini grupnya Atensi, tadi disebutkan ada Halodoc, Klik Dokter, dan lain-lain. Nah, Temenin sendiri ini juga ada sejarahnya, atau telemedicine yang dikembangkan oleh Kementerian Kesehatan. Sebelum ini sebenarnya sudah ada banyak lagi juga, cuman yang secara official tercatat sebagai program resmi dari pemerintah dimulai di tahun 2012. Jadi 2012 itu ada uji coba untuk melakukan tele-EKG dan teleradiologi yang kebetulan waktu itu bekerjasama dengan pihak swasta. Jadi tentunya ada proses pembayaran lisensi fee, pembelian alat dan lain-lain, tapi juga kembali lagi waktu itu infrastruktur masih belum begitu bagus sehingga sering terjadi kegagalan dalam pengiriman data, terutama untuk gambar ya, karena kan membutuhkan koneksi yang bagus. Waktu itu masih 3G dan 3G-nya juga belum merata, di luar Jawa masih belum bagus. Nah, di 2014 dikembangkan lagi sistem yang mengelola teleradiologi, di-upgrade lagi dengan server dari pihak luar juga, semakin bagus, walaupun sekali lagi kendalanya di infrastruktur, banyak rumah sakit di daerah luar Jawa belum bisa mengirimkan gambar-gambar dengan baik, karena DICOM atau gambar X-ray kan resolusinya sangat besar, sehingga bahkan juga karena proses scanningnya pakai scanner yang biasa, scanner yang kita pakai rumahan itu yang berapa ratus ribu, resolusinya rendah sekali sehingga tidak dibaca dengan baik oleh para radiolognya. Nah, di 2016 kemudian pemerintah mencoba mengadopsi satu sistem telemedicine yang dikembangkan di Makassar, kebetulan dikembangkan oleh satu dokter jantung yang sangat bagus sekali, dibantu teman-teman swasta. Kemudian dicoba diadopsi 1 tahun di Kementerian Kesehatan, walaupun tentunya dari sini berat juga dari sisi pembiayaan, karena setiap kali kita connect ke satu lokus atau lokasi tertentu, harus ada proses pembayaran lisensi, sehingga di tahun 2017 diputuskan untuk mengembangkan sendiri dengan nama Temenin atau Telemedicine Indonesia, dengan fitur yang hampir mirip sebelumnya, di mana kita lihat unggulannya di awal, karena terutama dari Direktorat Yankes menunjang ya, itu di radiologi,
EKG dan USG gitu ya. Teleradiologi adalah bentuk dari telemedicine yang termasuk paling tua juga di dunia gitu ya. Dan tentunya adalah telekonsultasi karena prosesnya juga tidak hanya itu, mungkin dari dokter anak ingin berkonsultasi, dokter kulit, dokter mata dan lain-lain. Yang mana terus dikembangkan dan diterapkan dengan program tiap tahun keliling ke banyak daerah, bahkan sebenarnya ini juga bisa diaplikasikan di rumah sakit swasta atau di poliklinik pertama swasta asal melakukan kerjasama dengan Kementerian Kesehatan. Tampilannya seperti ini ya, cukup mudah, berbasis website, jadi tidak begitu sulit seharusnya bagi dokter atau perawat atau bidan di puskesmas untuk melakukan prosesnya, karena saya yakin sekarang rata-rata sudah tidak gaptek lagi gitu ya. Ada menu dashboard, ada menu untuk mengentri data pasien, ada untuk menu utamanya di teleradiologi, EKG dan USG. Tentunya selain itu mungkin ada pasien untuk di KIA atau mungkin berhubungan dengan penyakit kulit, yaitu mereka bisa menggunakan fitur telekonsultasi, melakukan chatting atau juga tanya dokter langsung, di mana juga difasilitasi dengan fitur video conference atau video call ya, selain ada chatting. Dan tentunya semua data dari pasien sudah tercatat di sini, jadi akan ada resume medis yang akan terkirim dari satu vaskes ke vaskes yang berikutnya. Jadi relatif kalau kita lihat teknologinya tentunya dibanding dengan perbankan atau yang lain juga sebenarnya lebih sederhana ya, karena kan salah satu keunggulan kalau misalnya di dunia keuangan adalah karena aturan-aturan hukumnya, kemudian standarisasinya itu sangat bagus sekali sehingga semua bank bisa terkonek bahkan sampai ke luar negeri. Nah, di Indonesia untuk di kesehatan belum sesiap itu ya, tidak ada. Kalau di perbankan ada BI, ada OJK gitu ya, Kemenkes butuh partner misalnya dari Kominfo dan untuk membantu melakukan standarisasi sistem informasi dan pertukaran datanya. Nah, kembali lagi di sini sederhana sekali sebenarnya, jadi kita pakai aplikasi berbasis web. Waktu itu juga sempat dikembangkan berbasis handphone atau mobile, tapi sementara masih di stop dulu karena ada ketidakstabilan. Kemudian nanti dokter, perawat, bidan di puskesmas bisa mengentri dulu data pasiennya, kemudian mengirimkan data penunjangnya, apakah itu gambar EKG dari EKG digital berbentuk PDF atau JPG gitu ya, atau mungkin kalau kepepetnya difoto dulu gitu ya, atau dari USG kalau ada yang sudah punya USG digital dikirim gambar filmnya pakai AVI gitu ya. Ini sifatnya store and forward karena belum tentu dokter spesialis di rumah sakit juga sudah siap. Bisa jadi mereka dia lagi sibuk, jadi ditampung dulu datanya, nanti sore baru dibalas gitu ya. Nah, kalau yang urgent baru mungkin buat janjian, baru terjadi proses telekonsultasi yang secara real time, mungkin kalau perlu dengan video call dan lain-lain. Nah, di sini kita lihat kemudian akan tersimpan di dalam servernya Kemenkes, jadi ini murni milik pemerintah Indonesia, jadi ya gratis dan semuanya akan terdata dengan lengkap di dalam kementerian. Jadi juga akan menjadi data analitik yang akan penting dari kementerian untuk melihat, mengamati apa yang sedang terjadi di vaskes di bawahnya. Nanti terkirim ke dokter spesialis, di sana diberikan expertise atau hasil dari keahlian dia untuk dikirim balik ke dokter umum, perawat, bidan yang ada di puskesmas, atau juga antar spesialis mungkin kalau dia butuh rujukan dari dokter lain karena mungkin penyakitnya lebih sulit, jadi dokter jantung berkonsultasi dengan dokter mungkin di bedah kayak atau kulit dan segala macam, itu bisa dilakukan dengan mudah gitu. Selama ada internet, ada peralatan gadget, apakah itu handphone atau notebook atau PC ya dan lain-lain, dan ada koneksi internetnya, bisa pakai 4G ya, pakai Telkomsel, Indosat atau mungkin pakai WiFi di rumah sakit atau di puskesmas, langganan IndiHome dan lain terserah gitu ya. Nah, saat ini mohon maaf agak lama, tapi mungkin tidak begitu banyak berubah nih. Sekitar sebulan lalu saya capture, tadi belum sempat update lagi, sudah terhubung 61 rumah sakit pengampu yang memberi konsultasi, di mana di situ ada dokter spesialis, ada yang diampu yaitu RS atau puskesmas banyak 175. Kemudian dokter spesialis yang terdaftar juga, tentunya ada SIP STR-nya, ada radiologi 135, spesialis jantung 186, spesialis obgyn 136, dokter umum 370, dan tentunya ada lagi beberapa layanan telekonsultasi yang sifatnya bebas untuk anak, untuk mata yang belum terdata dengan baik di sini. Nah, ini sedikit video yang coba kami tampilkan sebagai gambaran visualisasi seperti apa itu temenin. Kebetulan ini saya pinjam dari apa yang pernah kami kerjakan di UGM di tahun 2019, yaitu kerjasama dengan Kabupaten Kulon Progo, salah satu kabupaten yang ada di Provinsi DIY, di mana kemudian diinisiasi untuk program KIA.
Kebetulan waktu itu bupatinya adalah Pak Hasto yang sekarang jadi kepala BKKBN, beliau dokter kandungan. Kemudian kerjasama dengan AHS, Akademik Health Systemnya UGM, ada Rumah Sakit Sarjito, ada Rumah Sakit Wates, RSUD ada Nyi Ageng Serang, puskesmasnya dipilih waktu itu ada 62 ya, namanya ada Temon dan Samigalo, dan tentunya juga jejaring yang lain, ada Rumah Sakit di Klaten dan nah ini kami uji coba, kami melakukan kajian, mencoba menggunakan telemedicine untuk tentunya masih berjalan ya, masih untuk layanan di kebidanan. Mari kita lihat. Mohon maaf, saya stop suaranya video, bisa terdengar? Untuk memastikan dulu. Bisa terdengar, Pak? Oh ya, baik ya, saya setel lagi. Terima kasih. Kita ketahui bersama Indonesia adalah negara kepulauan. Kita ada 17.000 lebih pulau di Indonesia yang kita sadari juga akses dan batas layanan juga masih terbatas. Ya, Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sarjito sebagai rumah sakit milik pemerintah, rumah sakit vertikal, memiliki misi untuk turut mengambil bagian, terpanggil untuk bagaimana mempercepat belum meratanya kapasitas di rumah sakit yang ada di seluruh wilayah Indonesia. Sehingga dengan ada telemedicine, kita harapkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan itu bisa lebih baik dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Ya, untuk tahap pertama kita ingin membatasi diri dulu, fokus kepada penuntasan permasalahan kematian ibu dan bayi yang masih tinggi, persisten, dan itu dengan upaya-upaya menggunakan telemedicine itu, yang antara lain menggunakan webinar atau juga software dari Temenin yang sudah kita kembangkan oleh Kemenkes, itu bisa dipakai untuk keperluan-keperluan tersebut. Kalau dengan kondisi EKG yang kurang ideal ini, kesannya yang bisa ditangkap hanya sinus takikardi. Kami UGM mengembangkan Academic Health System, yaitu suatu integrasi fungsional antara institusi pendidikan, dalam hal ini adalah UGM, dengan rumah sakit pendidikan. Ada Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sarjito, kemudian Rumah Sakit Umum Dr. Suradi Tirtonegoro, dan beberapa rumah sakit pendidikan kami, dan juga dengan pemerintah daerah, dalam hal ini adalah pemerintah Provinsi DIY dan Jawa Tengah, dengan cara mengintegrasikan pendidikan, penelitian, kemudian pengabdian masyarakat dan pelayanan kesehatan, yang tujuannya adalah untuk meningkatkan derajat kesehatan di wilayah kami. Baik, jadi ini tadi sedikit gambaran bagaimana penerapan Temenin di Jogja. Ini masih dalam skala penelitian ya, jadi nanti masih banyak yang harus dikerjakan, tapi yang jelas kita coba optimasi, kita coba utilisasi. Yang selama ini mungkin fokus ke tele EKG, paling banyak adalah tertinggi teleradiologi dan tele EKG. Kita juga akan coba untuk gunakan di tele USG, walaupun tantangannya adalah karena tidak semua USG bisa langsung dikonversi datanya menjadi digital gitu ya, jadi mungkin nanti masih dalam bentuk apakah perlu difoto dengan kamera yang bagus atau apa juga nanti masih akan menjadi tantangan. Nah, kita lihat dashboardnya dari tahun 2020 ya, yang terbaru belum sempat saya update. Itu tertinggi ternyata di Sumatera Utara gitu ya, kemudian Papua dan seterusnya gitu ya, di Padang ya mungkin lumayan sedikit ya, dan lain-lain. Kemudian dari sisi pemanfaatannya tertinggi tetap teleradiologi, bagaimana juga ini karena
Teleradiologi adalah bentuk dari telemedicine yang paling tua di dunia gitu ya. Jadi artinya sudah terbiasa bagi dokter untuk berkirim gambar dengan Dicom dengan segala macam hal gitu ya. Kemudian tele USG mulai merangkak, ini yang tentunya harus banyak diaktifkan lagi. Tele USG lumayan tinggi, jumlah konsultasinya dengan grafik seperti yang tertampil di sini gitu ya. Jadi kita bisa lihat bertahap akan coba kita optimasi penggunaannya. Jadi nanti mungkin siapa tahu di Padang akan ada penelitian atau penggunaan misalnya di sini ya, di Stikes, di Kebidanan dan lain-lain. Nah, bisa mengajukan permohonan saja ke Kementerian Kesehatan gitu ya untuk meminjam atau menggunakan aplikasi Temenin untuk mendukung layanan di KIA misalnya di Padang gitu. Nah, misalnya, nah, coba saja karena mungkin mereka akan dengan senang hati untuk tanda kutip meminjamkan, karena kan toh di Padang juga sudah banyak lokus atau area yang sudah memang resmi menjadi pengguna telemedicine di sini gitu ya. Kemudian yang lain adalah ada inovasi-inovasi dari berbagai rumah sakit, mungkin di Padang saya yakin juga sudah, belum sempat saya browsing kemarin ya, tapi yang jelas ini contoh yang langsung dari tetangga kami di UGM, sebelahnya ada rumah sakit Sarjito, mereka punya yang namanya TECON atau telemedicine konsultasi. Ini ekstensi dari layanan telemedicine yang layanan sistem rumah sakit SIM-RS yang mana karena adanya pandemi sehingga mengharuskan dokter pasien tidak harus bertemu langsung karena takut terjadinya ada paparan untuk mengurangi terjadi mobilitas segala macam hal. Nah, pasien yang sudah existing, sudah terdaftar rekam medisnya bisa mendapatkan layanan berkelanjutan menggunakan konsultasi secara online. Jadi ini lebih ke arah real time ya, atau mungkin juga dengan menggunakan chatting dan lain-lain. Di UI, di Surabaya, di mana-mana juga saya kira sudah banyak sekali gitu. Sempat kami data juga kemarin di kegiatan penelitian sudah sangat banyak sekali, udah ratusan ya rumah sakit melakukan hal ini. Kemudian yang dari Kemenkes untuk langsung dari dokter ke pasien itu mereka juga sudah mengadopsi satu teknologi dikembangkan oleh pihak ketiga kemudian diadopsi digunakan di Kemenkes ya dengan nama Sehatpedia di tahun 2018 Februari dengan menu-menu atau fitur yang mungkin bagi Bapak Ibu yang sudah biasa dengan Halodoc Klik Dokter juga tidak akan banyak beda ya, termasuk juga tentunya ada tambahan tidak hanya sekedar untuk konsultasi tapi juga untuk pendidikan, ada jurnal, ada e-magazine dan lain-lain. Nah, di pandemi COVID ini ditambah lagi dengan fitur-fitur yang lebih sesuai dengan kebutuhan di pandemi. Nah, tentunya yang paling banyak terutama sebenarnya kalau kita lihat dari sisi presentasinya adalah masyarakat ingin tahu sebenarnya di pandemi ini apa sih yang harus dilakukan, COVID itu apa sih, virus seperti apa, bagaimana pencegahannya, bagaimana penanganannya, dan segala macam. Jadi sebelum ada keputusan Menteri Kesehatan yang khusus tentang isoman, hampir semua layanan pemberi jasa telemedicine, baik pemerintah, Sehatpedia atau swasta, grupnya teman-teman dari Klik Dokter, Halodoc, dan lain-lain, itu rata-rata pasti akan seperti ini, gitu, lebih ke artikel dan lain-lain. Plus juga tentunya mungkin ingin mengetahui bagaimana mencari tempat untuk melakukan swab ya, PCR dan lain-lain dan macam. Nah, baru akhir tahun ini di tahun ini dikembangkan lagi pemerintah khusus mengintegrasikan semua update tentang COVID ke yang namanya All Record yang diperbarui dengan nama NAR atau New All Record NAR gitu ya. Nah, ini contoh misalnya di Sehatpedia memberikan informasi di mana kita mendapatkan rapid test atau real time PCR, kemudian datanya nanti diupdate dan segala macam hal gitu ya. Nah, memang di awal yang jadi kendala yang kemarin dari hasil penelitiannya pemerintah Australia dan Indonesia dibantu dengan teman UGM itu adalah belum terintegrasi karena masing-masing pakai aplikasi yang berbeda-beda sehingga secara nasional kalau mau real time dilihat secara dashboard menjadi kendala karena datanya harus dikonversi dulu, jadi butuh waktu, delay gitu ya dan lain-lain. Jadi ini yang saya yakin selalu terjadi juga di sistem-sistem lain, tidak hanya di pandemi ya. Saya yakin seperti di Sikes gitu ya, atau mungkin nanti kalau Anda ke rumah sakit, ke pusat itu banyak aplikasi yang beragam yang tidak standar dengan aturan yang berbeda. Nah, itu yang membuat repot karena di negara-negara maju dari awal tuh pemerintah sudah punya batasan, punya guidance, punya aturan ketat dalam pengembangan aplikasi, terus aturannya seperti ini dan lain-lain gitu ya. Nah, kemudian di tahun 2020 juga terjadi proses kerjasama dari Kementerian Kesehatan dengan teman-teman yang bergabung di Atensi. Atensi adalah singkatan dari Aliansi Teknologi Telemedicine Indonesia gitu ya, yang terdiri banyak provider tadi atau vendor tadi.
di mana di dalam ruang lingkup kerjasamanya antara lain disebutkan penyediaan informasi dan edukasi, karena ini juga masyarakat masih sering keliru atau memahami dengan cara yang tidak tepat karena adanya informasi yang simpang siur, sehingga perlu ada proses edukasi yang benar, terukur, terarah gitu ya. Dengan adanya teknologi-teknologi seperti ini, sehingga mereka langsung tahu, oh kalau OTG bagaimana, kalau gejala ringan bagaimana, kenapa harus minum ini, minum itu, dan lain-lain gitu ya. Jadi tidak ada lagi informasi palsu atau hoax yang menyebabkan mungkin terjadi kelalaian dalam pengambilan tindakan pada waktu terjadi pasien COVID dan lain-lain gitu dan segala macam. Tentunya juga dengan adanya ini sehingga proses mobilitasnya bisa lebih terjaga ya, walaupun dari dulu sebenarnya kita kalau mau ketat melakukan lockdown atau pembatasan tuh mungkin tidak terjadi ya, tapi nggak tahu ya, namanya Tuhan sudah mengatur ya. Artinya tetap sekali lagi sebenarnya teknologi bisa membantu kita untuk toh teknologi lain selain telemedicine. Kalau kita di rumah kita juga bisa beli makanan lewat GoFood, GrabFood, Shopee Food dan lain-lain, mengirim barang juga bisa diambil, diletakkan di pagar dan segala macam hal gitu ya. Jadi sebenarnya semua teknologi sudah dipersiapkan, cuman kita belum mampu memanfaatkannya dengan baik. Nah, ini beberapa vendor saya belum update lagi, mungkin bertambah lagi ya dari bulan ke bulan, tiap bulan ada tambahan anggota, mungkin familiar kalau Anda sering dengar ada Halodoc, Klik Dokter, Dokwiti, dan seterusnya gitu ya. Nah, ini kebetulan di tahun kemarin, akhir tahun dan sampai akhir tahun 2020 sampai awal tahun 2021, kami sempat membantu di UNDP, United Nations Development Program, badannya milik PBB ya, untuk melakukan kajian bagaimana kondisi pemberi layanan telemedicine selama pandemi gitu. Jadi kita lihat ternyata kebanyakan yang dari anggotanya atensi tadi hanya sekian puluh gitu ya, 20 berapa. Kebanyakan memang fokusnya karena ini teknologi relatif baru di kota besar ya, 80 city, sisanya di kota yang kecil-kecil yang lain dan segala macam hal gitu ya. Nah, tapi ada juga yang banyak menjangkau sampai ke semua area di Indonesia, dan dilihat di sini kerjasamanya dengan Fasiankes juga sudah cukup banyak sampai 57% gitu ya. Kemudian rata-rata juga sudah punya komite etik karena ini sangat penting sekali karena kaitannya dengan kerahasiaan pasien, inform pasien dan lain-lain gitu ya. Kemudian dokter-dokter yang bergabung kebanyakan adalah dokter umum, kemudian setelah itu baru dokter spesialis, paru, jantung dan seterusnya, plus di bawahnya dokter gigi dan segala macam hal gitu ya. Kemudian kebanyakan pastinya yang paling diakses oleh para pengguna telemedicine itu adalah telekonsultasi gitu ya. Yang mana nanti berikutnya lebih banyak tentang pencarian info, ada health artikel tentang kesehatan dan lain-lain, online appointment karena mungkin ada beberapa yang mungkin harus berkunjung secara fisik gitu ya, pemberian obat secara online, dan seterusnya gitu ya. Setelah itu sedikit lebih detail tentang pemberian layanan yang berhubungan dengan opsin, itu lumayan tinggi, internis ya, penyakit dalam, opsin, DV dan seterusnya. Kemudian, nah ternyata juga karena pandemi paling banyak konsultasi yang isinya tentang COVID, apalagi plus nanti sekarang sudah ada yang khusus untuk isoman terutama ya, ada keputusan menterinya. Kemudian nomor 2 adalah untuk di internis, di penyakit dalam, ketiga dermatologi, TB dan seterusnya gitu. Jadi ini cukup menarik untuk dicermati bagaimana kebanyakan waktu itu ya, ini kan survei yang terjadi di akhir tahun dan awal tahun ini, jadi sekarang mungkin bisa berubah. Dan tentunya yang paling tinggi kebanyakan ada di Jawa ya, dan beberapa di Sumatera, Bali dan seterusnya. Kemudian menariknya lagi yang paling banyak mengakses adalah putri atau wanita. Saya juga yakin karena dalam satu keluarga biasanya yang paling bertanggung jawab dengan kesehatan, yang paling peduli gitu, atau mungkin yang paling lebih sikap mencari info kesehatan biasanya adalah ibu rumah tangganya atau siapapun gitu ya. Jadi di situ, dan penggunanya kebanyakan di rentang usia 19 sampai 70, yang paling banyak antara 31 sampai 50. Kemudian pembiayanya juga tidak begitu mahal ya, seperti kalau kita berkunjung ke dokter fisik juga, karena tentunya banyak yang bisa dihemat dalam telemedicine. Nah, salah satu keuntungan telemedicine pasti biasanya adalah penghematan biaya, karena berarti kita tidak perlu melakukan kunjungan secara fisik, datang ke puskesmas atau ke rumah sakit, ada transportasi, ada biaya parkir, ada biaya ini itu dan lain-lain gitu ya. Di tempatnya disediakan harus ada AC, dan jadi kosnya besar. Dengan ada telemedicine pasti akan dipangkas lebih banyak tentunya, dan juga kecepatannya juga lebih terjaga karena kan waktunya lebih pendek.
Nah, ini biayanya untuk yang konsultasi umum sekitar 10.000 paling banyak sampai 40.000. Sedangkan konsultasi untuk spesialis rata-rata 150 sampai 200 atau juga di Kemudian pembayarannya ternyata juga sudah difasilitasi dengan berbagai pembayaran online, misalnya menggunakan OVO, GoPay, dan lain-lain, Dana gitu ya, bank transfer dan segala macam hal. Kemudian yang kerjasama dengan asuransi juga sudah lumayan ya, sekitar 26%, walaupun tentunya kedepannya harus ditambah lagi gitu ya. Nah, kalau kita lihat lagi juga, tantangan infrastruktur itu selalu menjadi kendala tersendiri gitu ya. Jadi setiap kali kita melakukan proses implementasi, maaf nih ada yang mikrofonnya belum dimatikan ya. Ibu Melati atau Mbak Melati Sukma itu kayaknya. On off mikrofon. Ya. Baik, ya, mungkin ini ada gangguan di peralatannya Bu Melati Sukma. Baik, saya lanjutkan. Nah, tantangannya di infrastruktur. Jadi bagaimana juga Indonesia dengan kondisi geografis yang sangat luas seperti itu, tidak mudah untuk membangun infrastruktur yang merata, apalagi butuh biaya besar gitu ya. Koneksi antar pulau juga membutuhkan jaringan fiber optik lewat bawah laut dan segala macam. Nah, ini kita lihat contoh beberapa saya ambil Sausapor itu di Papua Barat yang saya sebutkan tadi, 5 jam dengan mobil dari Sorong melalui hutan yang tanpa ada sinyal sama sekali. Speednya juga sangat rendah, hanya 1,85, 2,8. Mereka pakai VSAT atau antena untuk satelit, dan ini tergantung sekali pada cuaca. Begitu cuaca buruk ya koneksinya putus. Di sana nggak ada 3G atau SMS saja, kadang juga nyambung, kadang nggak gitu ya. Seperti di Tonggohang nih, mirip juga ini di pedalaman Kalimantan Timur yang udah mendekati Malaysia gitu ya. Itu juga di ujung sana mereka harus pakai VSAT, pakai antena satelit, dan hanya ada 2G. Saya nginep di sana, ngirim WA tuh baru bisa malam-malam gitu ya, setelah jam 1 mungkin saat sepi sekali gitu ya, ada 2G atau 3G. Nah, ada sedikit beruntung di Orange Bari ini, sama juga di Papua Barat, mereka beruntung karena di belakangnya ada tower dari satu provider, Telkomsel gitu, walaupun speednya juga hanya sekitar 4,62. Jadi ini menarik karena di 2 tahun sebelumnya, saya berkunjung 2017, speednya cukup tinggi 20-an, tapi di tahun 2019 diturunkan jadi 4,6. Setelah saya tanya ke pihak provider, karena penggunanya sedikit, jadi mereka rugi kalau harus mengoptimasi bandwidth yang besar juga. Nah, ini kendala ini saya yakin juga terjadi tidak jauh-jauh di Jogja sendiri. Kalau di perbukitan yang cukup tinggi, banyak daerah-daerah juga yang kami belum mempunyai koneksi yang bagus. Di Padang pasti juga begitu ya. Kemudian, nah, untungnya pemerintah serius mulai beberapa tahun terakhir ini membangun infrastruktur baru, backbone istilahnya, atau tulang punggung, yang menghubungkan semua daerah-daerah atau titik-titik di seluruh Indonesia ya. Jadi di bawah laut mereka pasang kabel fiber optik untuk menghubungkan. Nanti begitu kabel fiber optiknya masuk ke pulau tersebut, ditarik lewat kabel-kabel di bawah tanah, kemudian disebarkan di kabupaten-kabupaten kota, kemudian dipasangkan ke antena provider ya, sehingga nanti kita dapat sinyal yang bagus untuk menjangkau coverage atau jangkauan dari teknologi informasi pengiriman data ya, terutama untuk internet. Nah, di sini kalau kita ingin terapkan telemedicine tentunya harus ada syarat seperti itu, karena kalau tidak ya sulit sekali gitu ya, kecuali ya dengan hanya berbasis suara atau voice, misalnya pakai radio 2 meter atau break-breakan ya, sering dipakai untuk di militer atau security dan lain-lain. Kemudian juga di telemedicine pasti ada isu yang berhubungan dengan etika, karena bagaimana juga ini berkaitan dengan kerahasiaan data pasien, informed consent ya, seperti tadi contoh. Kalau kayak telemedicine yang sudah dipasang di rumah sakit gitu ya, atau antar rumah sakit, itu kan kita menggunakan rekam medis yang sudah terdata di dalam SIM RS-nya, di mana sebelumnya semestinya pasien sudah diminta untuk mengisi informed consent bahwa datanya akan digunakan untuk proses pelayanan dan lain-lain gitu ya. Nanti untuk proses pendidikan, untuk riset akan di-anonimus, dihilangkan data pribadinya. Tapi kalau kita lihat di swasta belum tentu semua akan melakukan itu, jadi belum tentu akan meminta izin pada pasien bahwa datanya akan digunakan secara elektronik dalam pelayanan tersebut. Nah, ini kan juga jadi isu sendiri gitu ya.
konsultasi pakai WA gitu ya, ada beberapa dokter yang mungkin lagi lengah atau lagi nggak sadar, dia nge-share data pasiennya ke teman sejawatnya tanpa menghilangkan data pribadinya dan segala macam, misalnya seperti itu. Dan seterusnya. Jadi ya ada isu-isu etika yang harus kita cermati juga, karena stakeholder atau pemangku kebijakan di dalam telemedicine itu banyak ya, dia pasien, dokter, teknisi, paramedis, admin dan seterusnya, termasuk juga dari pihak asuransi, dari pemberi dari BP POM dan lain-lain. Nah, tapi bagaimana juga kita tetap optimis karena kesempatan dalam penggunaan telemedicine itu besar atau tinggi. Kalau kita lihat dari data pengguna koneksi mobile dan internet termasuk media sosial di Indonesia cukup mencengangkan gitu ya, karena jumlah penduduknya 270 juta. Tapi kalau kita lihat jumlah mobile yang terhubung 340 juta, jadi jauh melebihi jumlah penduduknya. Jadi mungkin di sini bisa diasumsikan satu orang punya beberapa peralatan gitu ya. Jadi tidak berarti semua masyarakat Indonesia punya handphone dan terkonek ke internet, tapi banyak orang yang punya beberapa koneksi sekaligus. Jadi jumlahnya melebihi dari populasi. Kemudian pengguna internetnya juga tinggi, 200 juta. Pengguna sosial medianya juga tinggi, yaitu sampai 170 juta. Nah, ini data yang berikutnya menyebutkan ternyata juga menarik bahwa mereka makin peka, makin sadar untuk menggunakan internet untuk tujuan-tujuan yang lebih produktif gitu ya, mencari informasi tentang kesehatan, untuk keuangan, untuk pembelanjaan dan lain-lain, termasuk juga mungkin yang pastinya untuk hiburan, untuk game, untuk kencan online, musik dan lain-lain. Jadi relatif juga. Jadi artinya bahwa kalau ingin kita mengembangkan sistem telemedicine ini atau aplikasi berbasis mobile, itu seharusnya tidak mengalami relukansi atau keengganan bagi masyarakat menggunakan, gitu kan, relatif sudah mulai terbuka. Nah, kalau kita lihat dari sisi regulasinya di Indonesia sendiri sebenarnya juga sudah banyak, ini tidak saya tampilkan semua tapi yang terlebih terkait ke topik kita hari ini. Telemedicine sendiri sudah disebutkan di awal tadi, untuk antar Fasiankes atau antar rumah sakit, puskesmas ke rumah sakit dan seterusnya, itu sudah ada peraturan menteri, ini tinggi ya, cukup tinggi ya, Permenkes tahun 2019 nomor 20. Jadi untuk layanan antar rumah sakit sudah aman. Tapi dari sisi untuk mau provider ke pasien, dari dokter ke pasien itu dimulai dengan tahun lalu karena adanya pandemi sehingga menyebabkan pemerintah mengeluarkan surat edaran. Ini juga kalau dari sisi regulasi sangat rendah sebenarnya atau ikatan hukumnya. Kemudian ditambah lagi tahun ini ada keputusan menteri lebih sedikit bagus gitu ya, SE tahun 2020 nomor 303 yang menyebutkan penyelenggaraan pelayanan kesehatan melalui pemanfaatan TI dan komunikasi dalam rangka pencegahan penyebaran COVID. Jadi dengan kata lain, dokter-dokter yang senior mungkin yang punya komorbid segala macam tidak perlu lagi datang ke Fasiankesnya, bisa melayani dari rumah dan lain-lain segala macam hal gitu ya. Pasien juga tidak harus datang ke rumah sakit jika tidak sifatnya urgent sekali dan lain-lain. Nah, di situ tambah lagi dari Konsil Kedokteran untuk memperkuat mengeluarkan Perkonsil nomor 74 tahun 2020 kewenangan klinis dan praktek kedokteran melalui telemedicine ya. Ditambah lagi juga dari BP POM mengeluarkan e-farmasi karena bagaimana juga akhirnya obat juga harus dikirimkan secara pembeliannya juga secara online. Jadi untuk mencegah adanya penyebaran ya, masyarakat duduk di rumah memesan obat kemudian dikirim melalui jasa pengiriman online, di mana itu perlu perlindungan hukumnya juga, sehingga keluarlah peraturan BP POM nomor 8 tahun 2020 dan seterusnya, dan sekarang masih diperbaiki lagi sampai harinya. Sebenarnya banyak pelaku telemedicine berharap ada Permenkes khusus untuk telemedicine dokter ke pasien, karena saat ini levelnya hanya di keputusan menteri, itu pun khusus di pandemi, itu pun juga untuk mendukung adanya isoman dan lain-lain. Nah, kalau kita lihat lagi, jadi secara garis besar Kemenkes itu mereka juga sekarang punya tim yang namanya transformasi digital, itu mencoba berubah untuk ke arah yang lebih bagus dengan menggunakan teknologi informasi, fokus pada telemedicine, fokus pada sistem informasi kesehatan, fokus pada inovasi-inovasi pengembangan alat-alat medis yang terintegrasi dengan TIK gitu ya. Kemudian tadi penekanan bagaimana mendukung segera penerapan elektronik medical record dan terintegrasi secara nasional sehingga mempermudah proses pelayanan dan lain-lain gitu ya. Kemudian farmasi secara digital juga makin didorong ke arah. Jadi ada 5 pilar besar yang sedang dikembangkan oleh
Kementerian Kesehatan untuk pengembangan peneliti. Ini yang agak sedikit beda dengan di depan tadi ada 4. Di sini agak spesifiknya lagi karena ada inovasi-inovasi di peralatan gitu ya. Ini tadi disebutkan di Kemenkes 2020 tentang surat edaran yang menyebutkan bahwa dokter diizinkan menggunakan teknologi informasi untuk memberikan layanan kepada pasien karena adanya pandemi corona gitu ya. Pelayanan tadi dilakukan untuk melakukan proses diagnosis, mengobati, mencegah, dan atau mengevaluasi kondisi kesehatan pasien sesuai dengan kompetensi dan kewenangannya yang dibuktikan dengan adanya STR. Jadi bagaimana juga ini harus dibuktikan bahwa dokter yang lain adalah dokter yang memang punya tanda registrasi, bukan seseorang yang mengaku-ngaku menjadi dokter ya, karena kan sifatnya online kita nggak bisa memastikan dengan baik. Nah kalau di teknologi kan, kalau di perbankan kan kita sudah punya banyak teknologi pendukung yang mampu memastikan, misalnya saya buka Mandiri online atau BNI, ada tokennya, ada apa, jadi nggak mungkin saya connect ke Bank Mandiri atau Bank BNI palsu, atau Bank BNI Bank Mandiri palsu, tidak mungkin connect ke nasabah palsu, karena masing-masing punya proses autentikasi, tanda tangan itu. Tapi di kesehatan belum sampai sejauh itu, jadi memang ini akan jadi tantangan sendiri ke situ. Bisa jadi dokternya dokter palsu misalnya, atau pasiennya yang pasien iseng yang hanya sekedar ngerjain dokter dan lain-lain. Kemudian juga diwajibkan mereka melakukan pencatatan baik manual atau digital, mungkin di foto ini sebagai bukti rekam medik. Ini sekali lagi adalah relaksasi atau pelunaan terhadap aturan, karena harusnya kan pakai sistem digital atau terapi gitu ya. Dan juga pada waktu menuliskan resep elektronik apapun juga harus bertanggung jawab terhadap isinya di situ. Nah ini di surat edarannya 303/2020 tentang penyelenggaraan pelayanan kesehatan melalui TI dan TIK dalam rangka pencegahan penyebaran coronavirus. Nah diperkuat lagi oleh Konsil Kedokteran ya, di mana mereka melakukan PP nomor 74/2020. Kalau kita cermati isinya lebih strict dari surat edarannya Kementerian Kesehatan, karena di sini tidak hanya menyebutkan STR, kalau di konsil harus menyebutkan SIP-nya juga. Jadi STR plus SIP, kalau di SC hanya STR saja. Bahkan juga secara eksplisit tertulis harus ada pembuatan inform consent pada waktu sebelum terjadi proses pelayanan pasien dengan menggunakan telemedicine. Kemudian wajib membuat rekam medis sama seperti tadi, ketika wajib dicatat, disimpan dalam bentuk transkrip dan lain, termasuk juga boleh menggunakan peralatan penunjang untuk melakukan diagnosis, ada foto, ada apa dan lain segala macam hal gitu. Nah, ini yang lebih strict lagi juga kalau di Perkonsil adalah paling bawah dilihat saja. Telekonsultasi antar tenaga medis dan pasien secara langsung tanpa melalui Pasienkes itu dilarang. Nah, ini agak sulit ya, karena justru karena adanya pandemi ini dokter tidak bisa pergi ke tempat prakteknya karena harus di rumah, dan akan menjadi tarik ulur juga dalam konteks ini, karena di sini Perkonsil ingin melindungi keselamatan pasien, di mana pada waktu melakukan praktek dokternya harus tempat dia praktek harusnya gitu. Dan ini juga akan jadi diskusi tersendiri nanti di dalam pengembangan peraturan hukum yang baru untuk melindungi telemedicine dari dokter ke pasien. Jadi kalau kita lihat seperti di sini, kalau kita pakai telemedicine tetap harus mendukung mutu pelayanannya, keselamatan pasien, dan memberikan kepastian hukum, sehingga syaratnya di Perkonsil 2, yaitu STR dan SIP di Pasienkes. Jadi surat izinnya harus dibuktikan bahwa kamu memang dokter ini memang praktek di klinik A, di klinik B, rumah sakit A, rumah sakit B. Kalau yang SE Kemenkes malah nggak begitu ketat itu, yang penting dia terregistrasi sebagai dokter ya boleh gitu ya. Nah ini makanya kadang juga di lapangan sering terjadi diskusi atau perdebatan juga, dan mereka wajib menjaga kerahasiaan pasien, ada inform konsulnya, proses melakukan telekonsultasi, diagnosis, tata laksana, dan lain-lain. Nah ini sedikit perbandingan yang coba saya buat dalam membandingkan antara tadi SE dan Perkonsil ya. Kalau kita lihat betul keduanya sama-sama digunakan selama pandemi saja gitu ya. Kemudian nah ini syaratnya, kalau SE hanya STR, kalau Perkonsil harus STR dan SIP, jenis layanan yang tertulis telekonsultasi, pasalnya harus tertulis ya. Jadi kalau kita lihat secara umum Perkonsil jauh lebih ketat dalam mengatur aturan hukum ya. Saya yakini juga demi melindungi keselamatan pasien dan dokter sendiri juga gitu ya. Dilarangannya tidak tertulis, kalau di Perkonsil dilarang melakukan tindakan invasif atau bahkan juga memberi surat keterangan kesehatan kalau hanya melalui telemedicine tidak diizinkan dan lain-lain.
Kemudian, nah konsepnya artinya kembali lagi ke aturan hukum. Maaf saya bukan dokter, tapi mungkin Bapak Ibu di sini lebih paham, ya sebetulnya lebih ke IT ya sebenarnya. Nah itu semua ada aturannya yang harus diikuti. Jadi artinya adalah pelayanan telemedicine, bagaimana juga ada PP 47 tentang Vasenkes ya, jenis fasilitas itu wajib memiliki izin. Kemudian kompetensi kewenangannya yang ada proses registrasi dan izin dari pemerintah itu ada Undang-Undang Nomor 36 2009. Kepastian perlindungan hukum harus ada surat izin praktek SPP yang melekat di Vasenkes, ada registrasi dan pemberian izin Undang-Undang Nomor 29 2004, dan ada SOP yang baku sesuai dengan aturan di Undang-Undang Nomor 36 2014 tentang tenaga kesehatan dan lain-lain. Tentunya semuanya itu menginduk pada Undang-Undang Nomor 29 tentang praktik kedokteran itu sendiri. Pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diberikan baik secara langsung maupun tidak langsung kepada dokter maupun dokter gigi. Nah, kita lihat sendiri kewenangan di dalam pelayanan telemedicine oleh dokter itu meliputi antara lain adalah kerujukan, anamnesa, pemeriksaan fisik, dibantu dengan alat-alat mungkin pakai video, pakai apa gitu ya, di handphonenya dinyalakan, kemudian atau mungkin pakai peralatan-peralatan yang lebih canggih ya, untuk mengukur detak jantung, oximeter kalau lagi kita isoman dan lain-lain. Juga bisa digunakan untuk persiapan obat, penata laksana pemberian obat, penegakan diagnosa, pengambilan anjuran, dan lain-lain. Nah, akhirnya di tahun ini 6 Juli 2021 karena terjadi kasus yang sangat meledak akibat gelombang kedua adanya varian Delta, pemerintah perlu mengeluarkan aturan lebih tinggi lagi, lebih ketat lagi, dan mengizinkan adanya proses pelayanan kesehatan secara online dengan menggunakan telemedicine selama pandemi COVID ini gitu ya, terutama nanti disebutkan pedomannya untuk melakukan isoman. Jadi kita lihat di sini telemedicine untuk isolasi mandiri yang baru keluar beberapa bulan yang lalu, sebulan yang lalu ya, di Juli 2021. Itu misalnya nanti kita lihat secara umum flow-nya, ini saya pinjam dari PPID, dari ketuanya yaitu Pak Daeng. Ada pasien terkonfirmasi dari hasil PCR dengan tanpa gejala atau gejala ringan, pasien dengan riwayat kontak orang terkonfirmasi, pasien gejala ringan nanti akan bisa mendapatkan pelayanan telekonsultasi via telemedis, ada asesmennya, ada anamnesis, PF infeksi, video picturing, kemudian lihat radiologi, mana nanti ada akan dicatat oleh rekam medis di dalam satu vaskes tertentu. Kemudian nanti diberlakukan program isolasi mandiri atau dirujuk atau di shelter gitu ya, bisa di rumah shelter. Nah, juga di situ nanti akan ada bagaimana kita memberikan mendukung KIE-nya ya untuk informasi dan lain-lain yang berhubungan tips berantas hoax, jangan panik buying menimbun, pemakaian alat evaluasi, terapi non medis dan segala macam hal. Kemudian nanti pasien melakukan saran dari dokter atau nanti pasien monitor kondisinya secara mandiri dibantu dengan beberapa alat misalnya pulse oximetry, tensimeter digital, termometer digital gitu ya. Kemudian akan dilaporkan follow up ke dokter yang merawat, misalnya di shelter nanti ada dokter yang bertanggung jawab di puskesmas ataupun yang lain. Dan sekarang banyak komunitas juga yang membantu itu gitu ya, atau bahkan koas-koas yang melakukan untuk volunteer gitu ya, dan lain. Nah, di sini disebutkan baru mulai, ini lebih spesifik lagi untuk isoman, bekerja sama dengan para provider telemedicine swasta yang bergabung di grup atensi. Saat ini baru 11, mungkin bertambah lagi, maaf ini mungkin belum diupdate, saya kurang ngecek lagi hari ini sampai sudah berapa banyak yang bergabung. Yang jelas ada Halodoc, Halo Dokter, YesDoc, Klik Dokter, Sehat Q, Good Doctor, Kliniko, Medis Sehat, Milfik, Pro Sehat, dan Getwell gitu ya. Jadi di sini Pak Menteri bilang dengan layanan telemedicine ini semua pasien COVID-19 terkonfirmasi positif mendapatkan layanan medis tepat waktu tanpa perlu antre di RS. Dengan demikian layanan rumah sakit dapat diprioritaskan untuk yang bergejala sedang dan berat. Jadi tidak terjadi penumpukan, tidak terjadi over capacity di rumah sakit karena beberapa kasus misalnya oksigennya habis atau apa dan segala macam hal gitu ya. Dan tentunya jangan dilupakan pasien-pasien lain, karena kan juga di rumah sakit mereka juga harus menangani pasien DM untuk ada mungkin jantung, ke orang mau melahirkan dan lain-lain. Nah, juga pemerintah meluncurkan NAR. NAR itu nama singkat dari New All Record, sistem yang mendata semua kasus COVID ya yang terintegrasi, walaupun dalam pelaksanaannya ada beberapa kendala juga gitu ya, di mana nanti pastinya akan terintegrasi ke semua lab-lab sehingga nanti setiap kali kita melakukan
tes tracing di mana kita melakukan PCR atau rapid test, datanya langsung terupdate sehingga nanti begitu Bapak Ibu Mas Mbak mau berkunjung kemana traveling gitu ya, ada aplikasi namanya e-hack itu terintegrasi, nanti sampai di bandara bisa dicek bahwa oh ternyata memang sudah negatif atau datanya sudah divaksin, sekali itu bisa ya. Ada aplikasi Peduli Lindungi, jadi ini ada NAR, ada Peduli Lindungi milik Kemenkes juga, dan ada telemedicine. Nah, telemedicine ini bisa beragam nih, jadi telemedicine ini bebas untuk COVID-19. Kalau garis besar ya dengan WA dulu dikirimkan info konsultasinya, nanti konsultasinya online, apakah pakai WA atau pakai aplikasi spesifik, dan nanti ada pengiriman resep sehingga dia bisa membeli obat secara online lewat apotek tertentu, dikirim online menggunakan angkutan online dan lain-lain. Jadi di sini Dinkes akan melakukan proses monitoring, data isoman, tracing, data pengiriman ya, ada apotek yang melakukan konfirmasi dulu obatnya benar tidak, verifikasi dan tracing juga. Nah ini apa namanya grand design-nya dari penanganan pandemi yang menggunakan teknologi. Tentunya di balik itu juga pasti nanti terintegrasi dengan SIM-RS, dengan SIM-Pus. Ya. Tapi ini secara umum yang diperkenalkan secara baru gitu, ada NAR, ada perjalanan e-hack, ada untuk venue check-in. Jadi nanti kalau nanti mau nonton pertandingan apa atau mau masuk ke mall atau apa, itu otomatis akan ada data di handphone kita nanti bahwa oh kita udah vaksin, kita udah negatif dan lain-lain. Nah, jadi di sini sekali lagi seharusnya mudah, tapi dalam pelaksanaan juga tidak begitu semulus yang kita bayangkan. Kita daftarkan, kita masukkan NIK kita, sudah terintegrasi dengan Dukcapil ya dari Kementerian Dalam Negeri. Begitu NIK masuk, langsung data inisial kita sudah dapat, tinggal di update untuk bagaimana kondisi COVID-nya, terpapar, OTG, gejala ringan dan seterusnya. Kita disebutkan ya dari testimoni bahwa ada orang dengan cepat bisa langsung mendapatkan obat begitu dia sudah konsultasi dengan dokter, diberi resep untuk mengambil obat sesuai dengan kondisi yang ada gitu ya, vitamin C, vitamin D, mungkin zinc, perlu obat antivirus tidak, dan lain-lain gitu. Nah ini saya cuplik dari satu stasiun televisi, saya ambil dari YouTube ya, sekedar menggambarkan di lapangan tentunya tidak semudah itu juga gitu. Mari kita lihat bersama-sama ya. Jangan lupa subscribe. Ya, cek dulu suaranya bisa terdengar di video. Terdengar, Pak? Iya, baik. Terima kasih. Saya setel ya. YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Kementerian Kesehatan menyiapkan layanan konsultasi medis online atau telemedicine untuk mendapatkan obat gratis bagi pasien COVID-19 yang menjalani isolasi mandiri. Namun di hari pertama pelaksanaannya, layanan ini belum bisa maksimal digunakan oleh masyarakat. Berikut laporan rekan Yudia Harsari dan juru kamera Alan Indra. Kementerian Kesehatan telah menyiapkan layanan konsultasi medis secara online atau telemedicine bagi pasien COVID-19 yang menjalani isolasi mandiri. Tujuannya yang pertama tentunya untuk mengurangi beban tenaga kesehatan di rumah sakit yang merawat pasien dengan gejala sedang hingga berat, dan tentunya juga untuk terus mendampingi mereka yang terpaksa menjalani isolasi mandiri. Salah satunya yang akan saya berikan contoh kepada Anda ini adalah Halodoc. Setelah diunduh secara gratis, lalu kemudian registrasi dulu. Di halaman utamanya nanti akan ada peduli COVID. Di sana Anda bisa pilih konsultasi dokter, karena memang untuk mendapatkan obat gratis dari telemedicine ini Anda harus berkonsultasi terlebih dahulu dengan dokter yang tersedia. Dokter nantinya akan mendiagnosa dari keluhan-keluhan yang Anda alami selama menjalani isolasi mandiri, lalu kemudian akan meresepkan obat yang nantinya bisa ditebus secara gratis dan diantarkan ke rumah. Saya akan mengajak Anda untuk bergabung bersama dengan teman saya yang saat ini tengah berjuang untuk merawat suami dan anaknya yang terkonfirmasi positif COVID-19, yang akan berbagi pengalaman seperti apa menggunakan telemedicine di hari pertama layanan ini bisa digunakan oleh masyarakat. Katanya udah coba 3 platform ya, Ti? Katanya udah coba 3 platform. Boleh diceritain nggak gimana sih pengalamannya pakai 3 platform ini? Iya, jadi kan sebenarnya dapat infonya yang terkait telemedicine dari Kemenkes ini kan dari kemarin. Terus gue coba tuh dari kemarin, coba telemedicine. Oh ternyata dapat info lanjutan, ternyata baru hari ini baru bisa. Terus gue coba.
ada tiga aplikasi, itu ada Halo Dokter, ada Klik Dokter, sama Halodoc. Kalau yang Halo Dokter itu gue sama sekali tidak menemukan gimana sih gue caranya supaya bisa dapat obat gratisnya itu gitu. Terus yang Klik Dokter itu ada, jadi kalau kita scrolling dokternya itu ada tulisan yang Isoman Center gitu. Cuma beberapa kali gue coba itu sibuk terus, mungkin demand-nya juga lagi tinggi. Nah akhirnya dapat juga di Halodoc. Di Halodoc itu jadi kita mesti klik dulu di kolom yang peduli COVID, and then konsultasi dokter gitu. Beberapa kali coba sih sibuk gitu ya, terus akhirnya dapat konsultasi, kasih tahu gejala. Oke, dokter bilang bahwa ini adalah gejala ringan untuk suami dan anak gue. Terus akhirnya mau saya resepkan gitu. Oh iya, boleh dok, itu diresepkan. Dan gue coba cek, klik gitu ya, klik cek harga seperti itu. Gue pikir akan gratis gitu kan. Ternyata enggak gitu. Gue nggak ngerti ininya apa yang dimasukkan kategori gratis, atau mungkin obat gue tidak termasuk kategori gratis. Padahal itu resep untuk COVID gitu kan. Intinya adalah di endingnya ada beberapa obat atau setengah dari yang diresepkan itu nggak ada, dan setengahnya ada, dan itu pun juga kalau mau mesti harus dibayar. Langkah pemerintah untuk menyiapkan telemedicine beserta dengan obat COVID-19 yang gratis ini tentu harus diapresiasi. Namun lagi-lagi pemerintah harus memastikan bahwa seluruh sumber daya ini dikerahkan semaksimal mungkin, sehingga ini tidak hanya menjadi kebijakan yang diumumkan kepada masyarakat ada, namun memang benar-benar bisa bermanfaat dan digunakan sebaik-baiknya oleh para pasien COVID-19 yang menjalani isolasi mandiri di rumah. Dari Jakarta, Yunia Harsari, Alan Indra, Metro TV. Ya baik, jadi ini sebagai satu ilustrasi tanda real. Tentunya sekarang semakin baik ya, karena kan banyak dokter yang makin bergabung. Ini sekali lagi karena jumlah pasiennya saking banyaknya sehingga kewalahan juga banyak yang overload. Nah ini di beberapa daerah mereka inisiatif bikin sendiri, termasuk di kampus kami di UGM juga mereka. Nanti akan saya perlihatkan bikin sendiri juga dari Kagama atau keluarga alumni Gajah Mada membuat Kagama dokter ya, Kagama itu membuat pelayanan sendiri juga. Jadi ini kan yang mereka butuhkan kan konsultasi dengan dokter untuk memberitahu kalau saya lagi isoman di rumah itu apa aja yang harus saya kerjakan. Nah, selain itu tadi disebutkan di gambar rancangannya dari kementerian tentang integrasinya itu, nah itu juga nanti akan terintegrasi dengan paspor digital atau e-hack, sehingga nanti pada saat kita ingin bepergian kemanapun itu akan ada data bahwa dicek gitu ya, begitu masuk ke suatu pelayanan moda transportasi umum, kereta, pesawat atau apa gitu ya, ketahuan oh ini sudah vaksin, ini juga sekarang lagi negatif jadi diizinkan dan lain-lain. Walaupun tentunya juga belum menjamin juga gitu ya, karena mungkin baru terpapar atau apa gitu. Tapi kita sudah mulai terintegrasi ke situ. Yang mana nanti akan ada ya tadi makanya pada waktu kita melakukan tracing atau melakukan tes swab dan lain-lain PCR itu harus ke lab yang memang sudah berafiliasi dengan kementerian, sehingga datanya bisa langsung di-update di NAR. Ini juga jadi kendala karena belum tentu langsung ter-update dengan cepat gitu ya. Ada beberapa kendala di integrasi sehingga hari ini kita tes datanya sudah di-entry, tapi karena ada kendala teknologi baru ter-update-nya besok. Jadi padahal nanti sore udah mau terbang misalnya, itu juga masih, makanya mereka tetap menyediakan yang cetak atau print-printan dan lain-lain. Nah ini juga untuk venue, untuk acara-acara tertentu idealnya ke depannya saya yakin, tapi juga tidak mudah diterapkan juga karena banyak hambatan kendala dari masyarakat juga, apalagi kalau yang bisnisnya ini jadi malah sepi gitu ya, mereka nggak mau pakai ini gitu ya. Tapi yang jelas ini harusnya setiap kali masuk ke daerah tertentu yang padat pengunjungnya, mereka harus menunjukkan ini, dicek, jadi dijamin bahwa yang masuk ke area tersebut adalah orang-orang yang sudah divaksin atau juga yang dalam kondisi negatif gitu ya, tidak sedang terpapar dan lain-lain. Ini untuk tracking yang mobilitasnya gitu ya. Nah, ini juga contoh yang saya ceritakan tadi, karena mungkin dari Kemenkes juga pasti kewalahan karena kita penduduknya sangat banyak sekali. Yang bergabung waktu itu hanya 11 dan itu baru diuji coba di DKI gitu ya kalau nggak salah, dan sekarang mungkin sudah bertambah. Nah, di daerah-daerah lain juga pada bikin inisiatif sendiri, misalnya di Jogja itu teman-teman dari Kagama kedokteran membuat, dibantu oleh beberapa teman dari fakultas lain, mengintegrasikan sistem dengan nama Live Dokter gitu ya. Ini yang bergabung di situ ada sekitar 200 sampai 300 dokter dari seluruh Indonesia, alumni-alumni gitu ya,
yang nanti akan menjawab pertanyaan-pertanyaan pada semua pasien-pasien yang sedang melakukan isoman, baik itu di rumah maupun di shelter dan lain-lain. Ini juga bentuk contoh inisiatif-inisiatif yang sedang dikerjakan oleh masyarakat sendiri langsung, karena tentunya pemerintah tidak mampu untuk menangani semua. Tapi yang jelas dengan adanya begini, beban di rumah sakit akan jauh berkurang karena sehingga semuanya bisa ditelan. Nah, yang menyedihkan karena tidak tergabung pada sistem, banyak cerita juga yang isoman meninggal di rumah karena tidak terdeteksi dan lain-lain. Semoga saya yakin insya Allah dalam waktu dekat ini semakin menurun dan moga-moga segera teratasi dengan baik. Oke, jadi itu antara lain yang bisa saya share di pagi ini. Anda mungkin mau dilanjutkan dengan diskusi. Semoga bermanfaat ya. Waktu saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Bapak. Suatu informasi, materi yang sangat bermanfaat bagi kita semua, di mana seperti yang Bapak sampaikan tadi bahwa tentu alangkah idealnya apabila memang telemedicine ini sudah bisa diakses oleh seluruh rakyat Indonesia, terutama pada masa pandemi COVID-19 ini. Baiklah, kepada seluruh peserta kuliah umum pada pagi ini, kita tadi sudah men-share link untuk pertanyaan. Sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk, Pak. Kita tampilkan saja satu persatu. Pertanyaan yang pertama. Pertanyaan pertama dari mahasiswa kita, Pak. Nama Anggraini Nur Ada. Pertanyaannya adalah, apakah kesulitan dan kekurangan dalam penggunaan telemedicine ini yang kita tahu, di luar sana masih banyak orang yang langsung konsultasi saja dengan tenaga kesehatan. Mereka masih bingung atau tidak mengerti penjelasan yang diberikan oleh tenaga kesehatan. Jadi, bagaimana agar telemedicine ini berlangsung dengan efektif, dan apakah penggunaan telemedicine ini sudah efektif dilakukan? Kira-kira itu pertanyaan pertama, Pak. Apakah kita lanjut ke pertanyaan kedua atau kita selesaikan satu persatu, Pak? Saya jawab dulu aja ya, mungkin sebelum lupa. Oke, ya, silakan, ya, Pak. Baik, terima kasih sekali pada Mbak Anggraini Nur Ada. Ini dari mahasiswa D3 Kebidanan di sini ya, mestinya. Oke, ya. Jadi betul bahwa memang kendala kita masih banyak. Jadi sebelum kita bicara teknologi yang disebutkan di pertanyaan Mbak Anggraini tentang literasi. Literasi itu bisa beragam-ragam, bisa beragam ya, bisa macam-macam, termasuk bagaimana pembelajaran mereka terhadap sesuatu masalah atau konten tersendiri, misalnya di bidang kesehatan. Jadi betul saya yakin di daerah banyak juga orang yang langsung ketemu dokternya saja dijelaskan masih bingung, apalagi kalau pakai teknologi. Jadi memang betul saat ini mau tidak mau teknologi seperti telemedicine akan lebih tepat digunakan ketika kalau kita bicara telemedicine yang dokter ke pasien ya. Yaitu pada masyarakat yang sudah melek terhadap kesehatannya sendiri dan melek terhadap teknologi literasi. Nah, kalau telemedicine digunakan antar fasienkes, antar dokter itu hambatannya kecil, tapi begitu kita bicara telemedicine dokter ke pasien, dua hal itu harus diselesaikan dulu, yaitu dia paham tentang apa itu konten kesehatannya juga. Kedua, dia paham bagaimana menggunakan teknologi. Ya, ini memang mesti menjadi tantangan. Jadi artinya kalau menjawab pertanyaan yang berikutnya, penggunaan ini sudah efektif dilakukan, ya jujur belum gitu ya. Kalau yang antar pasienkes saya kira sudah cukup bagus, karena kan yang menggunakan para nakes ya, jadi udah paham dan udah mendapatkan pelatihan penggunaan. Nah, yang dokter ke pasien ya itu memang orang-orang yang memang, mohon maaf, mungkin juga literasinya sudah bagus, terbiasa menggunakan. Biasanya mereka bukan pemakai pertama aplikasi di internet. Jadi artinya mereka udah biasa pakai Gojek, GoFood, beli Tokopedia, belilah. Jadi orang-orang yang seperti itu saya yakin untuk di telemedicine nggak akan. Tapi ke orang yang pertama kali itu akan menjadi kendala. Mungkin itu jawaban saya, Mbak Anggraini. Terima kasih. Sudah menjawab, enggak ya? Ya, baik Pak. Terima kasih. Mudah-mudahan mahasiswa atas nama Anggraini Nur Ada dan seluruh peserta dapat memahami ya. Kemudian kita lanjutkan pertanyaan kedua. Dari Ibu Desi Sarli.
Tadi Bapak ada tentang telemedicine USG. Bagaimana mekanisme pelaksanaan telemedicine-nya? Apakah berperan untuk membuat jadwal USG melalui telemedicine atau konsultasi hasil USG yang telah dilakukan atau melakukan pemeriksaan USG secara daring? Demikian Ya. Pak, pertanyaan Baik, kedua. terima kasih Bu Desi. Ya, tadi betul waktu kami coba di Kulon Progo, waktu itu di bawah Pak Dr. Hasto sebagai seniornya, dan kebetulan waktu masih jadi bupati, dan di sana ada beberapa dokter kandungan yang berkonsultasi dengan dokter spesialis yang lebih senior di Sarjito, di Rumah Sakit Sarjito. Kebetulan karena infrastruktur mendukung waktu dan ada proses janjian dulu, kami lakukan yang sifatnya online, yaitu konsultasi secara real time, yang mana tentunya membutuhkan alat, yaitu dia mampu mengcapture live USG secara digital yang dikoneksikan ke aplikasi teman kemudian dikirim. Nah, di kendala lain adalah kadang-kadang kita tidak bisa sisi lain dokter spesialis yang di rumah sakit jejaring di atasnya, rujukan di atasnya tidak available, jadi gambarnya akan tersimpan dulu dalam model store and forward. Kalau memungkinkan dalam bentuk gambar yang bergerak, yaitu rekaman movie-nya, AVI, atau kemudian berbentuk hasil dari cetaknya yang nanti akan dalam bentuk JPG yang akan difoto, karena ini kendala keterbatasan alat sehingga difoto pakai misalnya manual, pakai handphone atau kamera, karena tidak punya ESG digital, dikirimkan, nanti akan diperiksa oleh dokter spesialis di rumah sakit rujukan. Pada saat dia sudah available karena mungkin kesibukan, diberikan jawaban, nanti akan terjadi proses konsultasi tidak real time, chatting gitu, dengan jawaban yang ada delay-nya, atau kalau memang sangat urgent baru akan proses ada video conference real time. Nah, ini juga belum tentu semua aplikasi telemedicine siap Pak ditemenin itu, misalnya terjadi gangguan ya dia terpaksa pakai WA atau video call gitu ya. Jadi atau juga yang tentunya selain itu bisa juga untuk melakukan janjian. Jadi data awal dari pasien kita enter dulu dalam temenin dan segala macam, data-data pendukungnya sudah kita kirim dalam bentuk gambar tadi, kemudian minta janji pada dokter kapan mungkin dirangkum sehari sekali atau 2 hari sekali baru jawab. Begitu Bu Desi. Cukup menjawab pertanyaannya? Ya, baik. Oke, kita lanjut pertanyaan ketiga dari peserta Muhammad Hafsyah. Pertanyaannya, apakah telemedicine dapat diterapkan dalam ruang lingkup klinik atau bidang praktek? Demikian Ya. Pak, pertanyaan ketiga, silakan. Baik, betul. Jadi secara teknologi ini bisa diterapkan dimanapun, bahkan ibaratnya lagi pelayanan mobile jika di jalan ada sesuatu, misalnya ada orang tiba-tiba harus dibantu dalam proses persalinan gitu ya. Kebetulan Anda masih menjadi mahasiswa atau mahasiswi yang tapi juga sudah punya keahlian, itu bisa jadi melakukan video call, kemudian meminta arahan dari bidan senior di klinik yang ada di satu tempat tertentu atau dokter spesialis, kemudian dibimbing. Misalnya di perjalanan, ada di kereta, ada di kapal, ada di bis dan lain-lain. Jadi nggak masalah. Jadi teknologi kan sifatnya untuk membantu ya, sekali lagi, tapi sekali lagi kan penanganannya tetap secara fisik ada. Jadi teknologi ini diizinkan, diperbolehkan ketika memang ada 2 nakes yang memang punya keahlian untuk melakukan itu gitu ya, kecuali kalau memang lebih ke arah anamnesa untuk melakukan konsultasi pertanyaan hanya sharing info, itu akan lebih ringan. Tapi begitu ada satu tindakan, ya itu butuh. Jadi bisa dilakukan di klinik bidan maupun yang lain. Tidak ada bedanya karena kan semua juga bentuknya adalah pelayanan kesehatan yang difasilitasi melalui TIK atau teknologi informasi. Itu jawaban saya. Cukup menjawab ya? Ya, baik Pak, terima kasih. Kita lanjut ke pertanyaan terakhir dari mahasiswa Ajeng Isra Nandia. Pertanyaannya, untuk pengembangan program berikutnya, bagaimana strategi yang akan digunakan untuk meletakkan titik fokus pengembangannya pada kendala-kendala yang ditemukan di wilayah yang mungkin sulit untuk menjangkau aplikasi? Apakah nantinya pada setiap kategori akan ada aplikasi yang berbeda-beda atau akan berada dalam satu aplikasi saja? Demikian Pak pertanyaan dari mahasiswa Ajeng. Betul. Jadi memang kendalanya Indonesia kan punya keberagaman yang sangat kompleks ya, mulai dari lokasi, suku yang berbeda. Jujur bahkan kalau di waktu kami melakukan kajian di UNDP itu kami sampai dapat melihat misalnya agama juga dan lain. Jadi gini, aplikasi itu kan macam-macam ya, misalnya untuk kebidanan. Bisa jadi ada satu pasien yang pengen hanya di
dirawat oleh dokter spesialis kandungan yang putri dan sesama muslim misalnya atau apa gitu. Jadi, nah tapi apapun jenisnya nanti kan ada aplikasi untuk DV, untuk oftalmologi, untuk mungkin dokter gigi. Sebaiknya wadahnya dalam satu sistem yang sama karena nanti kalau terjadi keberagaman dari aplikasi, proses integrasi jadi sulit. Jadi nanti biasanya akan tambahkan fitur atau menu baru seperti sekarang ini misalnya. Kebetulan kami lagi tembus proposal untuk penelitian telemedicine yang ke DV, ke kulit di Papua. Kalau kemarin yang di Pulau Brogo untuk kebidanan, yang di Papua. Nah, tetap menggunakan platform yang sama, fiturnya ditambahkan yang berbeda saja. Nah, toh nanti juga data pasien terintegrasi itu akan menjadi data nasional juga yang digunakan untuk kepentingan di public health, digunakan di dinas kesehatan untuk memantau apa yang sedang terjadi dan lain. Jadi layanan baru bisa ditambahkan, tapi sebaiknya sistemnya istilahnya mono gitu, single untuk menjamin kemudahan kita dalam berintegrasi, menjamin kita dalam melakukan monitoring terhadap secara real time apa yang terjadi dalam perubahan dan lain. Begitu mungkin jawaban saya. Ya, mungkin ya. Ya. Baik Pak, terima kasih sudah menjawab beberapa pertanyaan dari peserta kita pada pagi hari ini.